Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini diterbitkan oleh Gelora Aksara Pratama atau kita singkat GAP ya, dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di bab 7 atau pelajaran 7 ya. Ini tentang hubungan antar garis ya. Oke, sebelum kita masuk ke latihan 1 ya, kita ulas sedikit ya materinya ya tentang garis. Apa itu garis ya? Pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan ya, seperti ini ya. Titik-titik beraturan dan berkesinambungan ya. Dari sini ya lama-lama rapat dan terbentuklah garis. Nah, kemudian untuk garis sendiri itu dibedakan, ada yang namanya garis lurus ya. Garis lurus itu adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya ya, biasanya ditandai dengan panah ya. Itu garis lurus lah. Ini AB itu disebut garis lurus. Kemudian ada juga yang dinamakan sinar garis. Nah, sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Ini dimulai dari titik ya. Kemudian yang tak hingga itu ditandai dengan tanda panah. Selanjutnya ada yang dinamakan segmen garis atau ruas garis. Nah, kalau ruas garis itu garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, jadi ini terhingga semua dari A sampai B. Ini dinamakan ruas garis. Nah, simbolnya seperti ini ya. Kalau sinar garis itu tadi seperti ini ya, ada titik panahnya. Kemudian kalau garis lurus, nah ini semuanya panah. Nah, seperti itu. Itu jenis-jenis garis. Kemudian ada juga yang perlu kita ketahui ya. Ada dinamakan garis vertikal dan juga garis horizontal ya. Garis vertikal itu adalah garis tegak. Ya, seperti ini. Ini vertikal. Ya. Kemudian kalau garis horizontal itu garis yang mendatar. Ini namanya garis horizontal ya. Ini horizontal, ini vertikal. Ini juga horizontal adik-adik sekalian ya. Untuk sedikit penjelasan mengenai garis ya, pengertian garis, jenis-jenis garis ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke latihan 1 adik-adik sekalian ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Nah, garis lurus tadi berarti yang mana tak terhingga atau tak terbatas ya kedua ujungnya ya. Nah, ini ditandai dengan tanda panah. Maka yang merupakan garis lurus itu adalah yang A. Ini kita kasih tanda centang. Kemudian yang B ini bukan ya, karena tidak ada tanda panahnya dan juga bukan lurus. Yang C ini juga sama, bukan. Kemudian yang D ini ya, karena lurus dan ada tanda panah berarti tak hingga. Oke. Itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, tentukan jenis garis berikut. Nah, tadi kita udah pelajari ya. Ada garis lurus, kemudian ada sinar garis dan juga ada ruas garis. Kalau kita lihat di sini ya, dimulai dari titik sampai dengan tak hingga. Nah, ini dinamakan sinar garis. Yang A ini jawabannya sinar garis. Saya tuliskan ada di sekalian ya, ini sinar garis. Kemudian untuk yang B, nah ini ada batasnya ya dari M sampai N. Ini dinamakan ruas garis. Ruas garis. Nah, kemudian untuk yang E, lah ini ya, tak hingga di kedua ujungnya, ini dinamakan garis lurus ya, di sekalian ya, garis lurus. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Buatlah garis dari dua titik berikut lalu namai garis tersebut. Nah, ini
silahkan adik-adik dihubungkan ya dengan menggunakan penggaris ya supaya lurus A dan B. Nah, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Di sini bisa dilihat ya, ini tadi untuk yang nomor 1 ya, A, juga D ya. Kemudian yang nomor 2 itu tadi sinar garis, ruas garis, dan garis lurus. Kemudian untuk yang nomor 3 ini adik-adik sekalian, ini gambarnya seperti ini ya. Ya, dihubungkan. Nah, kemudian kalau diminta memberikan nama ya, ini saya kasih nama misalnya, bolehlah garis dari dua itu lalu namalah garis ini misalnya garis AB ya. Ini namanya ruas garis ya. Ruas garis AB ini misalnya ruas garis PQ ya, namanya seperti itu. Ya, ruas garis AB dan ruas garis PQ. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kelompokkan jenis garis berikut. Nah, ini yang garis vertikal dan juga garis horizontal. Ya, adik sekalian ya. Yang vertikal ya, vertikal itu berarti tegak ya. Ini kita lihat yang sini ya, AB ini vertikal. Saya tuliskan berarti AB. Kemudian yang vertikal lagi ini ada IJ dan juga KL. Berarti IJ, satu lagi KL. Nah, ini garis vertikal. Kemudian untuk yang garis horizontal ya, kita mulai dari yang bawah ya. Ini MN, kemudian EF, dan satu lagi OP. Nah, ini garis horizontal. Jadi garis vertikalnya tadi ada AB, IJ, dan KL. Kemudian garis horizontalnya ada MN, EF, dan OP. Kemudian satu ini bukan ya, karena ini miring ya atau diagonal. Berarti tidak termasuk di sini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan ruang kelasmu. Tentukan benda-benda yang memiliki garis vertikal atau garis horizontal. Gambarlah kedua garis tersebut pada buku tulismu. Silahkan digambar adik-adik sekalian ya. Misalnya papan tulis. Papan tulis itu pasti ada garis vertikalnya ya, yang samping kanan dan kiri. Kemudian garis horizontalnya itu atas dan bawah. Nah, kalau diminta menggambarkan, adik-adik bisa digambarkan. Ini saya kasih contoh. Nah, ini ya, garis vertikalnya itu seperti ini ya. Nah, ini kebalik adik-adik sekalian. Ini harusnya garis horizontal ya. Ini yang garis vertikal, maaf ya, ini salah. Ini harusnya ini horizontal. Nah, ini yang garis vertikal. Nah, adik-adik dibedakan ya. Ini vertikal. Vertikal itu garis tegak ya. Kalau garis horizontal itu garis yang mendatar. Misalnya papan tulis tadi ini kanan kirinya ya, itu vertikal. Kemudian kalau horizontalnya atas bawah. Bisa lagi mungkin meja. Meja itu biasanya yang permukaan meja itu garisnya horizontal semua. Kalau kaki meja berarti vertikal. Seperti itu. Kemudian juga ruangan kelas ya. Bagian ruangan kelas itu juga ada vertikalnya dan juga horizontal. Nah, dan masih banyak lagi garis-garis vertikal dan horizontal yang bisa adik-adik sekalian lihat ya di ruangan kelas. Oke, untuk latihan 1 nomor 1 sampai dengan 5 ya, berarti sudah kita bahas semua adik-adik sekalian. Nah, untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rifanesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.